sebetulnya sebagian dari mereka sebetulnya paham. Artinya sebagiannya lagi itu karena solidaritas. Gitu. Begitu nggak kira-kira melihatnya? Iya. Kalau saya melihat dari dari mapping yang saya katakan tadi itu, saya mengatakan bahwa sebetulnya ada sebagian orang yang paham tentang substansinya apa yang harus digolkan itu. Tapi ada sebagian orang yang tentu mereka tidak akan mengetahui seperti apa yang akan digolkan. Karena apa tadi? Pertemuan-pertemuan mereka tidak dilakukan secara konvensional, sehingga mereka diberikan briefing, ini loh materi yang akan kita sampaikan. Tapi pertemuan menggunakan media sosial. Bagaimana mungkin mereka bisa memahami isu secara komprehensif kalau mereka tidak begitu paham tentang apa isu yang akan dimainkan? Menurut saya di situ problemnya gitu. Sehingga ada sebagian yang tahu tentang problemnya, masalah yang mau didesak, tapi ada sebagian yang tidak paham tentang itu. Itu yang menjadi problemnya di sana gitu. Oke. Baik. Artinya gini, kalau melihat demonstrasi yang terjadi kemarin yang begitu besar, kalau menurut Mas Ramses sendiri, apakah ini sesuatu yang disayangkan? Kenapa harus terjadi? Atau bagaimana? Oh iya, saya kira begini. Demonstrasi itu hak konstitusi ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Saya kira siapapun itu berhak dan dia bisa menggunakan ruang itu. Karena ketika selang itu atau pintu itu tertutup, maka dia harus mencari jalan keluarnya. Saya kira aksi unjuk rasa itu bagian daripada mencari jalan keluar. Kira-kira apa persoalan yang dihadapi. Tapi ketika misalnya demonstrasi itu harus berujung rusuh, harus berujung keributan, bahkan terjadi pembakaran, menurut saya itu sangat disayangkan. Di situnya artinya yang disayangkannya ya? Disayangkan. Kenapa? Karena teman-teman mahasiswa ini kan adalah kelompok intelektual ya. Tentu mereka menjadi cermin bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah agen perubahan loh, ya. Itu harus dicatat gitu. Tapi ketika misalnya ada kelompok-kelompok yang menumpangi peristiwa ini, kan saya lihatnya gini, belum tentu mahasiswa itu yang melakukan kerusakan. Bisa jadi pihak-pihak lain ya? Ada pihak lain, seperti yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena pertemuan mereka menggunakan media sosial, bukan lagi menggunakan metode konvensional. Sehingga itu yang terjadi. Ada orang. Tapi sebenarnya kalau hari gini pakai media sosial ataupun media kayak WhatsApp kayak gitu, harusnya wajar dong. Karena memang itu media yang banyak digunakan sekarang. Iya, artinya Mbak, bahwa sebetulnya media-media sosial juga itu kan sangat baik. Mas Ramses, dialog seperti apa yang harus dilakukan antara pendemo dengan pihak DPR ataupun orang yang di demo begitu? Loh, sebenarnya gini ya, saya kira persoalannya udah selesai kan. DPR sudah mengatakan bahwa kami akan menunda, pembahasan terhadap sejumlah undang-undang gitu. Terkait dengan undang-undang KPK itu sudah disahkan. Jalurnya tadi itu ada dua, apakah melalui Mahkamah Konstitusi atau Presiden menerbitkan Perpu. Jadi menurut saya sekarang ini tinggal Presiden tinggal mengundang beberapa kelompok mahasiswa ini misalnya untuk bisa melakukan komunikasi secara persuasif begitu untuk menenangkan suasana, terutama menjelang pelantikan DPR dan menjelang pelantikan Presiden begitu. Artinya tuntutan mereka sekarang sebenarnya sudah selesai kok ya. Sudah selesai. Kenapa? Karena DPR sudah mengatakan bahwa kami menunda pembahasan revisi terhadap sejumlah undang-undang gitu. Dan saya kira udah selesai gitu. Dan Presiden mempertimbangkan. Dan menurut saya beberapa pertemuan Presiden hari-hari terakhir ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ya, saya meyakini bahwa Presiden akan menerbitkan Perpu pengganti undang-undang. Saya sangat meyakini itu gitu. Jadi ya ini artinya mahasiswa menurut Mas Ramses dan Mas Hari untuk beberapa hari ke belakang ini nggak perlu melakukan demonstrasi, atau sebetulnya lebih baik berdemonstrasi damai. Itu kan juga sebagai ini ya, pendorong gitu ya. Presiden kan, gimana Anda melihat situasi ini? Ya, saya kira begini Mas Rudi ya. Ada begitu banyak keputusan-keputusan politik di negeri ini yang bisa diselesaikan dengan keputusan media sosial. Ada banyak peristiwa politik, keputusan-keputusan politik yang ketika dipersoalkan di media sosial dan menjadi masif pergerakannya, maka bisa mengubah keputusan politik itu. Nah, saya kira terkait dengan aksi unjuk rasa itu tadi, kalau sebelumnya kan kita belum mengenal ini media sosial kan, artinya untuk bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain itu masih sulit gitu. Kita harus menggunakan pendekatan face to face ya kan, atau kalau nggak surat. Tapi dengan adanya media sosial sekarang ini memudahkan orang untuk berkomunikasi. Artinya untuk mendatangkan orang untuk melakukan aksi unjuk rasa itu sangat mudah sekali, tidak sesulit dulu gitu. Apalagi kalau misalnya ada empati kolektif, ada gerakan bersama seperti isu tentang beberapa rancangan undang-undang ini. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa substansi gerakan mereka itu udah pas itu, ya kan? Hanya memang ada beberapa yang menurut saya agak keliru juga.
terkait dengan undang-undang KPK yang sudah disahkan. Jalurnya menurut saya bukan lagi di jalanan, tapi sudah di Mahkamah Konstitusi. Ada ruangnya di sana gitu. Jadi seperti apapun kita melakukan demonstrasi terhadap penolakan undang-undang KPK, ruangnya nggak ada tempat lain menurut saya selain di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review. Perpu? Ya, Bagaimana Perpu. dengan upaya? Ya, kalau Perpu ya saya kira itu kan urusan pemerintah ya. Bahwa ketika nanti pemerintah misalnya menerbitkan Perpu sebagai pengganti undang-undang, saya kira itu baik juga gitu. Tapi kan apakah nanti ke depan tetap Perpu? Kan nggak mungkin. Kalau nanti DPR tiba-tiba menolak Perpu itu bagaimana? Terjadi kekosongan hukum dong kalau terjadi seperti itu. Sehingga menurut saya ada beberapa substansi gerakan mahasiswa itu saya dukung, tapi ada yang tidak gitu. Nah disinilah kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya teman-teman mahasiswa itu sebagian besar menurut saya paham tentang arah gerakan ini, tetapi ada sebagian yang tidak mengetahui gerakan ini sehingga terjadi keributan di lapangan. Ini yang harus dihindari menurut saya gitu. Kenapa? Karena ini juga mengganggu stabilitas, apalagi menjelang pemilihan menjelang pelantikan DPR dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ini yang bisa berbahaya menurut saya.